Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Biografi Kiai Fathul Bari, Mursyid Thariqah An-Naqsyabandiyah Al-Mudhariyah. Madura, pulau di utara Jawa Timur, dikenal banyak melahirkan ulama besar sejak zaman dahulu hingga sekarang. Seorang di antara mereka yang diriwayatkan ini ialah Kiai Fathul Bari, satu dari sekian banyak murid Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Kiai Fathul Bari menyebarkan Islam melalui Thariqah An-Naqsyabandiyah Al-Mudhariyah di beberapa daerah di Jawa Timur dan Kalimantan Barat. Beliau sangat gigih dalam menegakkan syariat Islam. Ajaran beliau kerap dikenal oleh masyarakat dengan istilah Aqaid 50. Dalam bahasa Maduranya, Aqaid Seket. Silsilah dan keluarga Kiai Fathul Bari. Kiai Fathul Bari merupakan ulama yang berasal dari Pulau Madura. Tahun kelahiran beliau belum diketahui secara pasti. Dan nasab beliau adalah Kiai Fathul Bari bin Syekh Ismail yang dikenal dengan pujuk Kulum bin Syekh Abdullah. Beliau merupakan putra pertama dari 8 bersaudara, buah hati dari pasangan Syekh Ismail dan Nyai Mohati. Syekh Ismail dikaruniai 5 putra dan 3 putri. Dengan istri beliau Nyai Mohati. Di antara putra-putri beliau, pertama Kiai Fathul Bari Ompul, yang kedua Kiai Baidowi Malang, ketiga Kiai Bukhari Malang, keempat Nyai Khadijah menikah dengan Kiai Syamsuddin bin Kiai Haji Ahmad Dahlan Somperbaru, yang tidak lain adalah Mursyid Thariqah An-Naqsyabandiyah Al-Mudhariyah. Kelima, Nyai Latifah menikah dengan Syekh Ahmad Sabrawi Malang. Keenam, Nyai Maryam menikah dengan Kiai Muhammad Husain Kebun Timur. Ketujuh, Kiai Ghazali Malang. Dan kedelapan, Kiai Zayyadi Lomayan. Istri-istri Kiai Fathul Bari. Pertama, Nyai Maimunah binti Kiai Syarqawi Ompul. Kedua, Nyai Nurimah binti Kiai Abdul Aziz Pelangkeren. Ketiga, Nyai Romlah binti Kiai Muallim atau Kiai Yasin Samarang. Putra putri Kiai Fathul Bari. Kiai Fathul Bari memiliki 18 putra dan putri. Dari Nyai Maimunah, beliau memiliki 5 putri dan 1 putra. Di antaranya 1, Nyai Rahmah Pengkiran, mertua Nyai Hadami. Kedua, Nyai Aisyah Mempawah. Ketiga, Nyai Karimah Panceling. Keempat, Nyai Khairiyah Asemtoju. Kelima, Nyai Maisarah Peniraman. Keenam, Kiai Haji Darwis Ismail Ompul. Dari Nyai Nurimah, beliau memiliki 6 putra dan 3 putri. Pertama, Nyai Mawaddah Barak Leke. Kedua, Kiai Abdul Malik Mekah. Ketiga, Nyai Saniyah Barak Leke. Keempat, Kiai Ali As'ad Pencerbillah. Kelima, Nyai Masunah Tempol. Keenam, Nyai Zubaidah Pelangkeren. Ketujuh, Kiai Abdul Hamid Pelangkeren. Kedelapan, Kiai Abdul Halim Barak Leke. Dan kesembilan, Kiai Abdul Somad Buk Makong Singkawang Selatan. Dan dari Nyai Romlah, Kiai Fathul Bari memiliki 2 putra dan 1 putri. Pertama, Nyai Sufayyah Panceling. Kedua, Kiai As'adi Samaran. Ketiga, Kiai Amin Peniraman. Masa pendidikan.
Kiai Fathul Bari merupakan salah satu ulama yang dikenal karena keluasan ilmu dan kebijaksanaannya. Perjalanan intelektual beliau dimulai dengan keputusan untuk menimba ilmu di pondok pesantren yang diasuh oleh Syekhona Muhammad Khalil di Bangkalan. Keputusan ini diambil atas ajakan Kiai Syamsuddin, seorang ulama besar asal Sumber Baru. Ajakan tersebut mencerminkan kedekatan hubungan keduanya, baik dalam persahabatan maupun dalam perjalanan spiritual dan keilmuan mereka. Kiai Syamsuddin yang lebih dahulu belajar di bawah bimbingan Syekhona Khalil melihat potensi besar dalam diri Kiai Fathul Bari. Ia pun mengajak Kiai Fathul Bari untuk turut serta menuntut ilmu di pesantren yang sama, tempat di mana kelak mereka berdua akan tumbuh menjadi tokoh penting dalam dunia pesantren dan dakwah. Dari segi waktu, terdapat perbedaan sekitar 1 tahun antara masa mondok Kiai Fathul Bari dengan Kiai Syamsuddin. Meskipun demikian, perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang bagi keduanya untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman. Keduanya menjadi saksi perkembangan ilmu pengetahuan di pondok pesantren Syekhona Khalil, serta turut berkontribusi dalam penyebaran ajaran Islam di daerah masing-masing. Hubungan mereka tidak hanya terjalin dalam ikatan persahabatan, tetapi juga dalam semangat bersama untuk menegakkan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Dan pada masa itu juga, Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo masih menimba ilmu di bawah bimbingan Syekhona Khalil di Bangkalan. Sebagai sosok yang lebih junior, Kiai As'ad memanggil Kiai Fathul Bari dengan sebutan Kak Tuan, yaitu Kanda, sebagai bentuk penghormatan karena usianya yang lebih tua dan masa baktinya yang lebih awal di pesantren tersebut. Kiai As'ad kerap mengunjungi kediaman Kiai Fathul Bari karena masih ada hubungan kerabat. Kunjungan ini memperkuat ikatan mereka dalam kerangka keluarga dan jaringan keilmuan. Pengaruh Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil dikenal sebagai salah satu ulama besar yang sangat berpengaruh pada masanya. Pesantrennya menjadi tujuan para pencari ilmu dari berbagai penjuru daerah. Di antara sekian banyak santri yang menimba ilmu di bawah bimbingan beliau, terdapat nama Kiai Fathul Bari dan Kiai Syamsuddin. Keduanya memperoleh manfaat besar, tidak hanya dalam bidang keilmuan agama, tetapi juga dalam hal pembinaan akhlak, kebijaksanaan, serta nilai-nilai kehidupan. Bimbingan dari Syekhona Khalil menjadi bekal penting bagi Kiai Fathul Bari dan Kiai Syamsuddin dalam mengembangkan pesantren serta menyebarkan ilmu dan ajaran Islam di daerah asal mereka. Jejak keilmuan dan keteladanan Syekhona Khalil pun terus mengalir melalui kiprah para muridnya, termasuk kedua tokoh tersebut. Pesan Syekhona Khalil dan perjalanan spiritual Kiai Fathul Bari. Ketika Kiai Fathul Bari hendak boyong atau kembali ke kampung halaman setelah menimba ilmu di pondok pesantren Syekhona Khalil Bangkalan, beliau menerima sebuah nasihat penting dari gurunya. Dalam pesan tersebut, Syekhona Khalil berkata, "Sengak kaki ya, mau nyapok mursid masuk trekat. Ibadahnya banyak mau tak beringin trekat tak nyep-nyep. Nakin beringin zikir Allah ben ate. Tak nyep-nyep cong. Make abajang juga tak geresa. Lamun iberingin trekat cong, setiap lakona nyep-nyep yate." Yang artinya, ingat, kalau engkau sudah boyong dan menemukan seorang mursyid, yakni pemimpin spiritual dalam tarekat, maka kamu harus masuk thariqah. Sebanyak apapun ibadah seseorang, jika tidak disertai thariqah, maka ibadah itu tidak akan mampu menyentuh hati,
Ibadah harus diiringi zikir kepada Allah dengan sepenuh hati. Meskipun seorang menunaikan sholat tanpa thariqah, sholatnya tidak akan benar-benar dihayati. Namun, jika disertai thariqah, maka setiap amal dan perilakunya akan menyentuh dan menusuk ke dalam hati. Pesan tersebut menjadi penanda penting dalam perjalanan spiritual Kiai Fathul Bari. Bagi beliau, ajaran Syekhana Khalil bukan hanya bekal intelektual, tetapi juga cahaya batin yang menuntunnya dalam menapaki jalan keilmuan dan tasawuf secara seimbang. Perjalanan mencari guru mursyid. Setelah menerima pesan spiritual dari Syekhana Khalil, Kiai Fathul Bari memantapkan niat untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Selain untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, beliau juga bertekad melaksanakan amanah gurunya, yaitu mencari seorang mursyid untuk berguru dalam thariqah. Karena kebijakan pemerintah pada masa itu, banyak mursyid thariqah yang hijrah dari Mekah ke berbagai wilayah seperti Indonesia dan Malaysia. Satu-satunya mursyid yang masih menetap di Tanah Suci adalah Syekh Ahmad Soleh di Madinah, yang merupakan wakil dari Syekh Abdul Azim. Setibanya di Madinah, Kiai Fathul Bari langsung bertemu dengan Syekh Ahmad Soleh dan menyatakan keinginannya untuk mengikuti thariqah. Syekh Ahmad Soleh menerima beliau dan memberi ijazah thariqah. Dan Syekh Ahmad Soleh menganjurkan agar segera kembali ke tanah air untuk berguru langsung kepada Syekh Abdul Azim yang saat itu berada di Madura. Pesan tersebut diterima dengan penuh takzim oleh Kiai Fathul Bari dengan restu dan ijazah dari Syekh Ahmad Soleh. Beliau kembali ke tanah kelahirannya, membawa semangat baru untuk melanjutkan jalan spiritual dalam bimbingan Syekh Abdul Azim. Namun, setibanya di Madura, kabar duka menyambut kedatangannya. Syekh Abdul Azim telah wafat. Kehilangan kesempatan untuk bertemu langsung dengan mursyid utama itu tidak membuat Kiai Fathul Bari berhenti melangkah. Dengan penuh kerendahan hati dan tekad yang kuat, beliau kemudian memutuskan untuk melanjutkan pengembaraan ruhaninya dengan berguru kepada Kiai Hasan Besuni, seorang mursyid thariqah yang terkenal karena kedalaman ilmu dan keteguhan akhlaknya. Melalui bimbingan Kiai Hasan Besuni, Kiai Fathul Bari melanjutkan jalan thariqah yang telah ia niatkan sejak menerima pesan dari gurunya di Bangkalan. Langkah ini menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter spiritual dan keulamaan beliau di kemudian hari. Perjuangan Kiai Fathul Bari dalam menegakkan sholat berjemaah. Kiai Fathul Bari dikenal sebagai tokoh yang sangat menekankan pentingnya sholat berjemaah. Sejak muda, saat masih menimba ilmu di bawah asuhan Syekhana Khalil, beliau sudah menunjukkan semangat yang tinggi dalam menjaga dan mengajak orang lain untuk sholat berjemaah. Setiap kali pulang dari pondok, beliau senantiasa mengajak tetangga dan masyarakat sekitar untuk melaksanakan sholat berjemaah dengan cara mendatangi rumah-rumah mereka satu persatu, bahkan ketika dalam kondisi sakit sekalipun. Karena beliau sangat memegang teguh pesan gurunya Syekhana Khalil Bangkalan agar jangan sesekali meninggalkan sholat berjemaah. Beliau menegaskan, selama Kiai Fathul Bari menjaga sholat berjemaah, maka ia masih dianggap sebagai santri sejatinya. Pesan ini menjadi nasihat dan pedoman yang terus menghidupkan semangat beliau dalam menapaki jalan ibadah. Setiap hari Jumat, Kiai Fathul Bari memerintahkan istrinya, Nyai Maimunah, untuk menyiapkan makanan yang akan dibawa ke masjid oleh beliau. Sejak pukul 10 pagi, beliau sudah berangkat ke masjid dan mengundang tetangga sekitar untuk menikmati hidangan tersebut dengan harapan mereka mau melaksanakan sholat berjemaah. Namun,
Masih banyak di antara mereka yang hanya datang untuk makan dan kemudian pulang tanpa mengikuti sholat. Kiai Fathul Bari terus-menerus mengingatkan masyarakat, tetangga, dan kerabatnya agar tidak meninggalkan sholat berjemaah. Dalam kondisi apapun, beliau sangat memegang teguh pesan gurunya, Syekhona Khalil Bangkalan, yang pernah berpesan, "Saya nggak ngiding cong, cak tok bang berjamaah, kor tak tok bang berjamaah kaketang santre." yang artinya, ingatlah nak, dengarkan baik-baik, janganlah kamu meninggalkan sholat berjemaah. Jika kamu tidak meninggalkannya, maka kamu adalah santriku. Menurut penuturan istrinya, Nyai Maimunah, Kiai Fathul Bari menghabiskan umurnya untuk mengingatkan orang-orang tentang pentingnya sholat berjemaah. Usaha dan dedikasi beliau yang luar biasa ini memberikan pengaruh yang mendalam dan menjadi teladan bagi banyak orang. Kiai Fathul Bari adalah contoh yang nyata dari ketulusan dan dedikasi dalam mengamalkan ajaran agama, serta bagaimana upaya kecil bisa membawa perubahan besar dalam masyarakat. Kegigihan Kiai Fathul Bari dalam mendidik santri. Pertama, menjaga akhlak mulia dan konsistensi dalam mengaji. Kiai Fathul Bari senantiasa menanamkan pentingnya akhlak mulia dalam setiap perilaku. Beliau juga menekankan kepada para santri akan pentingnya mengaji secara istiqomah dengan tetap mengutamakan akhlak. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu dan ibadah harus disertai dengan akhlak yang baik sebagai fondasi utama. Dengan demikian, ilmu yang diperoleh tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, tata cara mencuci pakaian dengan benar. Kiai Fathul Bari tidak hanya mengajarkan, tetapi juga mempraktekkan secara langsung tata cara mencuci pakaian yang benar. Beliau membedakan wadah untuk pakaian yang najis dan wadah untuk pakaian yang telah dicuci serta dibilas hingga suci. Tujuannya adalah untuk memastikan agar pakaian yang masih najis tidak tercampur dengan pakaian yang sudah suci. Beliau senantiasa mengingatkan, bersih belum tentu suci. Dan yang ketiga, etika berkeluarga. Dalam hal ini, kehidupan berkeluarga, Kiai Fathul Bari memberikan nasihat yang sederhana namun syarat makna. Beliau menyarankan agar setiap anggota keluarga senantiasa berpamitan saat hendak keluar rumah, bahkan meskipun hanya ke kamar mandi. Hal ini bertujuan agar anggota keluarga lainnya tidak merasa kebingungan apabila ada tamu atau keperluan mendadak. Dan yang keempat, memahami kitab Safinah dan Sulam. Kiai Fathul Bari juga menekankan pentingnya mendalami kitab Safinah dan Sulam dalam hal ibadah. Menurut beliau, apabila kedua kitab ini diamalkan dengan baik, maka itu sudah cukup. Namun, jika seorang santri masih mampu mempelajari kitab-kitab lainnya di luar kedua kitab tersebut, hal itu merupakan sebuah keberuntungan dan pencapaian yang luar biasa. Sebab, mengamalkan isi kitab Safinah dan Sulam saja sudah merupakan tantangan tersendiri. Beliau menekankan pentingnya kedua kitab tersebut sebagai bentuk keteguhan beliau dalam memegang pesan dari gurunya, yakni Syekhona Khalil Bangkalan. Dalam pesan yang disampaikan, Syekhona Khalil berkata, "Moro kitab ni bayi cong, kitab Safinah Sulam jimun itoro titualin Allah. Sulam ji kitab raji cong, esena hadis ban ayat ekala elong popolong. Kitab banyak pakeni, perlon pakeni makleh tuli ngaji, makleh tuli kenal keperintahan Allah, kelampan Rasulullah. Sulam la cukup cong, kor praktek luar dalam." Yang artinya ngajar kitab yang kecil-kecil saja nak. Kitab Safinah dan kitab Sulam itu kalau benar-benar diamalkan bisa mengantarkan seseorang menjadi waliullah nak. Isi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang terkandung di dalamnya sudah dikumpulkan, diringkas, dan diambil intisarinya.
Semuanya disusun agar mudah digunakan untuk mengaji dan supaya cepat mengenal perintah Allah serta meneladani jejak Rasulullah. Kitab Safinah Sulam itu sudah cukup nak, asalkan dipraktekkan dengan sungguh-sungguh. Kelima, ketegasan Kiai Fathul Bari dalam menyampaikan hukum. Kiai Fathul Bari dikenal sebagai sosok yang sangat tegas dalam menyampaikan kebenaran, khususnya dalam menanggapi kemungkaran, sekecil apapun bentuknya. Beliau adalah figur yang tidak segan menekankan pentingnya mentaati hukum agama secara ketat dan konsisten. Dalam salah satu ceramahnya, Kiai Fathul Bari secara khusus menyoroti persoalan berpakaian, terutama terkait dengan aurat. Beliau menegaskan apabila seseorang mengenakan pakaian yang memperlihatkan aurat, maka hal tersebut termasuk dalam kategori haram. Kata haram bahkan beliau ulangi hingga 3 kali sebagai bentuk penegasan atas keseriusan pelanggaran ini dalam perspektif ajaran Islam. Yang keenam, pentingnya mengikuti fatwa ulama. Menurut Kiai Fathul Bari, apabila suatu perkara telah dinyatakan haram oleh para ulama, maka hal tersebut merupakan larangan yang wajib dipatuhi oleh setiap umat. Beliau mengingatkan bahwa fatwa ulama bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Ketegasan pernyataan beliau ini mencerminkan betapa pentingnya menghormati dan mengikuti panduan para ulama sebagai rujukan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Guru-guru Kiai Fathul Bari diantaranya adalah: pertama, Syekh Ismail, ayah Kiai Fathul Bari, yang merupakan guru pertama dan yang menjadi fondasi di dalam keilmuannya. Kedua, Syekh Khalil Bangkalan. Ketiga, Syekh Ahmad Soleh Madinah. Dan yang keempat, Syekh Hasan Besuni Alas Kokon Bangkalan. Murid Kiai Fathul Bari. Di antara murid Kiai Fathul Bari adalah Kiai Zainal Abidin Asamtoju, yang juga merupakan santri sekaligus menantu beliau. Murid yang kedua adalah Habib Muhsin Al-Hinduan dari Sumeneb. Keduanya melanjutkan perjuangan dakwah Kiai Fathul Bari setelah wafat, khususnya dalam menyebarkan nilai-nilai Islam melalui Thariqah An-Naqsyabandiyah Al-Mulhariyah di tengah-tengah masyarakat, terutama di wilayah Jawa dan Kalimantan. Berdirinya Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman Ompul berdiri berkat arahan Kiai Hasan Besuni kepada Kiai Fathul Bari. Saat itu, satu-satunya masjid yang ada di sekitar wilayah Ompul terletak di Kampung Pengkiran, Semper Baru, yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan, ayahanda Kiai Samsuddin. Suatu ketika, Kiai Hasan Besuni mengunjungi kediaman Kiai Fathul Bari dan menunjuk sebuah lokasi untuk didirikan masjid. Beliau memberikan amanah kepada Kiai Fathul Bari untuk membangun di tempat tersebut. Mendengar perintah itu, Kiai Fathul Bari dengan rendah hati menjawab bahwa ia tidak memiliki kayu sebagai bahan bangunan. Kiai Hasan Besuni lalu menyampaikan bahwa dalam perjalanannya ia melihat kebun jati di daerah Tambelangan yang bisa dimanfaatkan. Namun, Kiai Fathul Bari tetap berhati-hati. Ia mengatakan kebun jati itu milik pucuk dan beliau tidak berani menggunakannya tanpa izin. Menanggapi hal ini, Kiai Hasan Besuni menyarankan agar ia menghadap camat terlebih dahulu untuk meminta izin secara resmi. Jika izin diberikan, maka sebagai bentuk penghormatan dan permohonan restu, Kiai Fathul Bari diminta untuk melakukan ziarah ke makam Fujuk selama 40 malam Jumat berturut-turut. Dengan membawa lentera sebagai penerang jalan, semangat beliau tidak pernah surut meskipun harus menembus kegelapan yang penuh kabut demi sebuah angan yang harus terwujud. Keajaiban selama 40 malam Jumat. Dalam perjalanan ziarah tersebut, Kiai Fathul Bari membakar tumpukan pohon bambu. Keajaiban pun terjadi ketika api membakar pohon bambu itu. Meskipun telah menyala selama 40 malam Jumat berturut-turut, api tidak pernah benar-benar padam,
asap terus menggumpal, bahkan setelah ranting-ranting dan bagian besar pohon habis terbakar. Setelah menyelesaikan ziarahnya selama 40 malam Jumat, pada pagi harinya Kiai Fathul Bari menemukan sebuah ranting kecil yang masih menyala dan mengeluarkan asap. Ranting yang terus berasap terus menjadi tanda kebesaran dan keajaiban yang terjadi selama ziarah beliau. Dengan penuh hati-hati, Kiai Fathul Bari mengambil dan membersihkan ranting ajaib itu. Ranting tersebut kemudian dijadikan gagang keris. Keris ini bukan sekedar pusaka biasa, melainkan mengandung nilai spiritual dan sejarah perjalanan ziarah yang telah dilalui. Hingga kini, keris tersebut disimpan di Malang sebagai bagian dari sejarah, mengingatkan masyarakat akan dedikasi dan perjalanan spiritual Kiai Fathul Bari. Kisah ini menginspirasi banyak orang mengenai ketulusan dan keteguhan hati dalam menjalani perjalanan spiritual. Keajaiban yang dialami Kiai Fathul Bari memberikan pelajaran berharga bahwa ketekunan dan niat yang tulus dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Pembangunan masjid dan penggunaan kayu. Masjid Baitur Rahman Ompul akhirnya didirikan di lokasi yang telah ditunjuk oleh Kiai Hasan Besuni. Kayu-kayu dari kebun milik Pujuk tidak hanya dimanfaatkan untuk pembangunan masjid tersebut, tetapi juga sebagian disumbangkan untuk pembangunan masjid di daerah Tambelangan, serta untuk keperluan pembangunan jembatan di daerah Tambelangan dan Komis. Dedikasi Kiai Fathul Bari. Kiai Fathul Bari menghabiskan hidupnya untuk mengabdi kepada agama dan masyarakat. Pendirian Masjid Baitur Rahman Ompul merupakan salah satu bentuk pengabdiannya yang tak ternilai hingga kini. Masjid tersebut menjadi simbol ketekunan dan keikhlasan beliau dalam menjalankan amanah dari Kiai Hasan Besuni. Sejarah dan perkembangan Pondok Pesantren An-Naqsyabandiyah As-Salafiyah Ompul. Pondok Pesantren An-Naqsyabandiyah As-Salafiyah Ompul memiliki sejarah yang panjang dan berakar kuat dalam tradisi keilmuan Islam di Indonesia. Pendirinya bermula dari sosok Kiai Fathul Bari, seorang tokoh yang pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren Syekhona Khalil. Setelah menyelesaikan pendidikan di sana, Kiai Fathul Bari dengan gigih mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya. Beliau memilih untuk membagikan ilmunya dengan cara mengajar, kemudian mendirikan pondok pesantren yang kini dikenal dengan nama Pondok Pesantren An-Naqsyabandiyah As-Salafiyah Ompul. Didirikan dengan tujuan menjadi pusat pembelajaran nilai-nilai Islam yang murni, sesuai dengan ajaran Thariqah An-Naqsyabandiyah Al-Mudhariyah. Nama An-Naqsyabandiyah pada pesantren tersebut memiliki makna yang mendalam dan terkait dengan latar belakang spiritual pendirinya. Hingga kini pesantren tersebut masih diasuh oleh mursyid Thariqah An-Naqsyabandiyah Al-Mudhariyah, yaitu Kiai Haji Ismail Fathul Bari atau Kiai Darwis. Penambahan As-Salafiyah pada nama pondok pesantren tersebut menunjukkan komitmennya terhadap ajaran Islam yang murni dan mengikuti tradisi ulama salaf sambil tetap terbuka terhadap kemajuan zaman. Ini menunjukkan keseimbangan antara spiritualitas dan intelektualitas serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip agama. Generasi Pondok Pesantren An-Naqsyabandiyah As-Salafiyah Ompul. Seiring berjalannya waktu, pondok pesantren ini telah berdiri kokoh selama lebih dari 1 abad dan menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam yang berperan penting dalam pembinaan generasi muda. Penerus generasi pertama dari pendiri pesantren ini adalah putra beliau, yaitu Kiai Ismail Fathul Bari, yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai Darwis. Beliau melanjutkan perjuangan ayahandanya dalam menyebarkan ajaran Islam melalui pendidikan dan dakwah di masyarakat. Di bawah kepemimpinan Kiai Darwis, pondok pesantren mengalami kemajuan yang signifikan dan terus bertransformasi menjadi pilar penting dalam mencetak generasi muslim yang berilmu, berakhlak mulia,
serta berdedikasi tinggi bagi kemajuan bangsa dan agama. Dakwah Kiai Fathul Bari di Kalimantan Barat. Kiai Fathul Bari datang ke Kalimantan Barat atas permintaan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang disampaikan melalui mimpi. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri adalah pendiri Kesultanan pertama Kerajaan Pontianak. Selain itu, kedatangan beliau juga merupakan jawaban atas permintaan Haji Hashim Yamani, pendiri Masjid Babus Salam dan Pondok Pesantren Babus Salam. Thariqah yang pertama kali diajarkan oleh Kiai Fathul Bari di Desa Peniraman, Kalimantan Barat mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Banyak orang yang berduyun-duyun untuk menimba ilmu, kemudian mengamalkannya di lingkungan masing-masing. Kiai Fathul Bari menyebarkan Thariqah An-Naqsyabandiyah Al-Mudhariyah selama 14 tahun di Kalimantan Barat. Dakwah yang dilakukan oleh Kiai Fathul Bari di Pontianak, Kalimantan Barat telah menjangkau wilayah yang sangat luas. Di sana beliau juga membangun beberapa masjid dan telah mengunjungi ratusan masjid dalam upaya menyebarkan ajaran Thariqah dan Tauhid. Pendidikan dan pesan yang ditekankan oleh Kiai Fathul Bari. Kiai Fathul Bari merupakan sosok pendidik dan pendakwah yang sangat menekankan nilai-nilai keagamaan dalam setiap aspek kehidupan. Beberapa ajaran beliau yang paling ditekankan kepada para santri dan keluarganya meliputi: pertama, sholat berjemaah. Beliau sangat menekankan pentingnya sholat berjemaah, tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tapi juga sebagai sarana memperkuat ukhuwah dan disiplin diri. Kiai Fathul Bari mengajarkan bahwa sholat berjemaah adalah pilar utama dalam kehidupan seorang muslim yang taat. Yang kedua, khawajakan. Istilah khawajakan merujuk pada praktek ibadah atau wirid yang dilakukan secara istiqomah, penuh kesungguhan dan kehusuan. Beliau mendorong para santri untuk menjadikan khawajakan sebagai bagian dari rutinitas harian dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pesan yang paling mendalam dari Kiai Fathul Bari adalah ajakan untuk melatih hati agar mampu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut beliau, air mata yang keluar karena rintihan kepada Allah memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pernah berpesan kepada salah satu putranya, Kiai Darwis, "Saya ngak kaki wis, aing mata secap-cap mata neraka 70 tahun. Tetih 70 tahun tak kelo apoi. Mun sampai akhili nikah sampean tak masuk neraka. Dek remah setro bisa nangis. Ajarin." Dalam artian bahasa Indonesia, kamu ingat ya wis, air mata setetes karena menangis merintih kepada Allah bisa memadamkan api neraka selama 70 tahun. Apabila air mata itu sampai mengalir, maka dengan ridha Allah kamu tidak akan masuk neraka. Kiai Fathul Bari tidak hanya menyampaikan pesan tersebut dalam kata-kata, tetapi juga memberikan contoh yang nyata. Beliau seringkali terlihat menangis dalam doa-doanya, merintih, memohon ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tangisannya yang penuh keikhlasan, beliau melantunkan istighfar melalui bait-bait syair yang begitu menyentuh hati. Rintihan itu begitu kuat hingga banyak orang pada masa itu yang ikut terharu, menangis dan tersentuh untuk turut memohon ampunan serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafatnya Kiai Fathul Bari. Menjelang wafatnya, Kiai Fathul Bari sempat bertanya kepada Haji Hashim Yamani, apabila kelak dirinya wafat, di mana ia akan dimakamkan? Pertanyaan itu disampaikan sebagai bentuk isyarat akan kepergian beliau. Dengan penuh takzim, Haji Hashim Yamani menjawab bahwa beliau akan dimakamkan di dekat masjid. Percakapan itu menjadi isyarat akan kepergian beliau. Tak lama kemudian, Kiai Fathul Bari wafat pada tahun 1960 Masehi, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, masyarakat, dan para santrinya. Pesan singkat itu pun menjadi penanda akhir perjalanan hidup seorang ulama yang penuh hikmah dan keteladanan. Suasana haru dan tangis mengiringi proses pemakaman beliau.
dengan pelayat berdatangan dari berbagai daerah. Kiai Fathul Bari dimakamkan di dekat Masjid Raya Bebussalam Peniraman. Hingga kini, makam beliau senantiasa diziarahi oleh orang-orang dari berbagai penjuru karena jasa-jasa beliau dalam menyebarkan dan mengajarkan tauhid melalui thariqah An-Naqsyabandiyah Al-Mudhariyah serta membimbing umat ke jalan yang benar. Haul Kiai Fathul Bari diperingati setiap tahun. Ribuan masyarakat, murid-murid beliau, serta para ulama turut hadir dalam peringatan tersebut. Kegiatan ini dipusatkan di Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, tempat di mana beliau dimakamkan. Haul juga dilaksanakan di Ompul, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, tempat tinggal dan pesantren beliau. Semoga ringkasan ini bisa menjadi pengingat dan juga motivasi untuk kita semua agar dapat meneladani nilai-nilai yang diajarkan oleh Kiai Fathul Bari. Nilai-nilai yang beliau tanamkan tidak hanya bermanfaat dalam kehidupan beragama, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.